Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala abdil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa ma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam membaca sittatu mawadhi'u minas sirah atau sittatu mawadhi'a minas sirah. 6 pelajaran penting dalam sirah nabawiyah. Baik. Kita sudah menyebutkan pelajaran yang keempat, tempat yang keempat, yaitu pada kisah Abu Talib radhiyallahu paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil pada kisah Abu Talib. Sekarang kita masuk di tempat yang kelima. Kata beliau rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, al-mawdhi'ul khamisu, tempat yang kelima atau pelajaran yang kelima pada kisah hijrah. Kisahul hijrati wa fiha minal fawaidi wal ibari ma la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha. Kata beliau, tempat yang kelima adalah kisah tentang hijrah. Yang pertama, kisah turunnya wahyu. Yang kedua, kisah apa? Hah? Ya. Yang pertama, kisah turunnya wahyu. Yang kedua, awal permusuhan kaum musyrikin. Ketiga, pembacaan surah An-Najm. Yang keempat, kisah Abu Thalib. Jadi kelihatan dari isi buku ini, beliau memilih kisah-kisah tertentu dari sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semua beliau ambil, hanya ada pada titik-titik tertentu atau tempat-tempat tertentu yang di situ diambil pelajaran. Paham ya? Mawadhi itu artinya kan tempat. Maudhi'un itu tempat. Maudhi'. Mawadhi jamaknya. Berarti 6 tempat pada sirah. Jelas ya? Nah, sebenarnya beliau memilih 6 tempat ini, 6 tempat itu dengan tujuan, ada tujuannya, ada maksudnya. Ya. Dan kebanyakan hal itu karena beliau melihat apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman beliau, dari kesyirikan, mendatangi kuburan. Jelas ya? Nah, dari situ beliau menulis buku-buku beliau. Nah, seperti ini. Contohnya misalnya 6 tempat pada sirah. Dan pelajaran-pelajaran yang ada di dalamnya. Itu kan tujuannya supaya membantah orang-orang pelaku kesyirikan di zamannya. Ya kan? Seperti misalnya kisah Abu Thalib. Ya. Bagaimana dia dekat dengan Nabi SAW dan seterusnya. Ya. Kemudian awal turunnya wahyu juga. Supaya orang tahu bahwa itu, ini kesyirikan, ini agama orang-orang musyrikin. Seperti itu. Supaya orang-orang yang ada di zaman beliau melihat bahwa ternyata mereka itu mirip, bahkan mungkin lebih parah daripada kesyirikannya orang dulu. Sekarang pelajaran pada kisah hijrah ini apa? Apa kaitannya dengan orang-orang musyrik yang ada di zaman beliau rahimahullah taala? Nanti boleh jelaskan juga. Jadi tempat yang kelima yaitu pada kisah hijrah. Kata beliau secara umum di dalam kisah hijrah ini, wafiha, di dalam kisah hijrah ini minal fawaidi, banyak faidah-faidahnya dan ibar, jamaknya ibrah. Pelajaran-pelajaran yang la ya'rifuhu aktsaru man qara'aha, yang kebanyakan orang yang membacanya tidak mengetahui pelajaran-pelajaran itu. Ya, mereka tahu, oh Nabi pernah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada sahabat yang hijrah ke Habasyah. Ya, kebanyakan manusia tahu itu.
Ya, makanya coba lihat mereka, ya, kadang adakan acara-acara, ya, dibuat satu Muharram lah, ya, ya, awal penanggalan Hijriah, ya. Padahal hijrahnya Nabi itu Rabiul Awal, ya, ya. Banyaklah di antara mereka yang seperti itu, yang mengadakan acara-acara perayaan-perayaan yang berkaitan dengan, ya, kejadian-kejadian dulu. Jadi beliau rahimahullah mengatakan kisah hijrah itu asalnya banyak pelajaran yang bisa diambil di dalamnya. Ya, banyak faidah dan ibrah. Hijrah apa itu hijrah? Hijrah itu artinya dari sisi bahasa artinya meninggalkan. Meninggalkan. Dan hijrah ini dalam penggunaannya, ya, itu ada dua. Ada hijrah bermakna umum, ada hijrah bermakna khusus. Kalau hijrah bermakna umum, meninggalkan. Hijrah kan artinya meninggalkan ya secara bahasa. Secara istilah ada dua penggunaannya. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Penggunaan yang umum yang Nabi sebutkan dalam hadits, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah yaitu orang yang meninggalkan menghijrahi apa-apa yang Allah larang darinya. Yaitu orang yang bertaubat. Jadi orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan dulu dia lakukan, ini dikatakan hijrah. Jadi ini yang kita sering pakai kita, bisa ada hijrah dia, masya Allah. Nah, ini dia, paham ya? Jadi hijrah itu artinya secara bahasa meninggalkan. Secara istilah dua penggunaannya. Pertama penggunaan umum, hijrah bermakna umum, yaitu meninggalkan hal-hal yang Allah larang, meninggalkan maksiat, dosa, bid'ah, kesyirikan, berpindah kepada tauhid, berpindah kepada keimanan dan ketaatan kepada Allah. Ini hijrah. Sebagaimana dalam hadits, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Jelas ya? Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan menghijrahi apa-apa yang Allah larang. Ada hijrah bermakna khusus. Kalau dikatakan hijrah dengan makna yang khusus, itulah yang ada terjadi dan diperintahkan oleh Nabi dan para sahabat, yaitu meninggalkan. Ini hijrah bermakna khusus, meninggalkan negeri kesyirikan, negeri kekufuran, berpindah kepada negeri tauhid. Ini hijrah juga, tapi bermakna khusus penggunaannya. Berarti yang banyak-banyak disebutkan, kalau apalagi khusus masalah sirah, hijrah bermakna apa yang diinginkan? Kalau disebutkan dalam buku-buku sirah secara khusus, misalnya hijrah yang apa yang dimaksudkan di sini? Umum atau khusus? Yang khusus. Ya, yang hijrah, ya. Apalagi kalau seperti ini, kisah hijrah, berarti sudah itu hijrah itu yang diinginkan, yaitu berpindahnya Nabi dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari Mekah sebab mereka dizolimi, dimusuhi, ditindas oleh orang musyrikin. Allah perintahkan mereka untuk berhijrah. Ya. Paham? Nah, syarat-syarat hijrah ini disebutkan oleh para ulama, bahkan dalam Al-Qur'an syarat-syaratnya. Kapan seorang itu wajib berhijrah? Meninggalkan tempat tinggalnya. Pertama, dia tinggal di tempat kekufuran, kesyirikan. Ini syarat-syaratnya. Pertama, dia tinggal di negeri kesyirikan. Adapun dia tinggal di kaum muslimin, tidak ada hijrah baginya. Itu apa hijrah? Iya. Ya, kecuali ya, misalnya di tempat itu, ya, banyak bid'ah, dia ingin pindah, itu tidak ada masalah. Tapi hijrah yang dimaksudkan di sini meninggalkan negeri kesyirikan, ya, ke negeri ke negeri tauhid. Yang kedua, dia tidak bisa menegakkan syariat Islam. Misalnya dia tidak bisa sholat di masjid, ya. Syiar-syiar itu tidak ada, tidak nampak di situ. Hijab bagi perempuan dilarang misalnya. Paham ya? Yang ketiga, dia ada kemampuan untuk berjalan keluar. Ya. Ada biaya untuk ke sana, kemampuan. Kalau tiga syarat ini terpenuhi, hukum hijrah bagi orang itu wajib, bukan sunnah. Berdosa kalau dia tinggal di situ. Paham? Berdosa kalau dia tinggal di situ. Ya.
Yang pertama memang dia tinggal di negeri kufur, yang kedua dia tidak bisa menegakkan syariat-syariat Islam, melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Yang ketiga dia mampu. Kalau ini terpenuhi, wajib hijrah. Tidak boleh tinggal. Adapun misalnya kalau dia tinggal di negeri kufur, negeri orang kafir, dia tinggal di situ, tapi masih bisa. Salat masjid masih ada masjid, adzan masih ada. Ya, ini sunnah kata para ulama. Paham? Sunnah, disunnahkan dia. Afdol bagi dia pindah di negeri kaum muslimin daripada dia tinggal di situ, walaupun masih dibolehkan bagi dia untuk sholat di masjid, ada adzan terdengar, ya tidak tertindas, tapi dia minoritas di situ, ya tapi tetap ya, dia merasakan keamanan bagi dirinya, sunnah. Paham ya? Itu hukum-hukum syarat-syarat berhukum berhijrah. Baik. Kata beliau, hijrah yang dimaksudkan di sini adalah berpindahnya Nabi dan para sahabat Mekah ke Madinah. Walakin, akan tetapi kata beliau, muraduna al-ana mas'alatun min masailiha. Nah, kata beliau, hijrah ini kalau kita urut pelajaran-pelajaran bisa diambil banyak sekali. Ya, banyak sekali pelajaran-pelajaran di situ. Bahkan guru-guru kita itu dulu kalau berkhutbah Jumat, kadang mereka sebutkan faedah-faedahnya. Oh, banyak sekali kisah tentang hijrah. Bahkan ada mungkin ulama yang menulis buku tentang hijrah khusus. Saking banyaknya pelajaran yang bisa diambil pada hijrah. Tapi, kata beliau, yang kita inginkan di sini adalah satu pembahasan. Satu masalah. Satu pembahasan atau satu ilmu dari sekian banyak ilmu yang bisa diambil dari hijrah. Tapi satu yang kita inginkan di sini, kata beliau. Ada perkara penting yang butuh diingatkan. Ya. Ya mungkin menyangkut dengan kehidupan yang beliau lihat ketika beliau berdakwah. Ya. Maksudnya ada titik pembahasan pada hijrah itu yang kalian sebenarnya harus tahu. Ya. Wahia, apa itu? Anna min ashabin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lam yuhajir min ghairi syakkin fi din wa tazyini dinil musyrikin lakin mahabbatun li ahli wal mali wal watani, yaitu ketika kisah hijrah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar dari Makkah ke Madinah, itu ada beberapa orang sahabat Nabi. Kalau dikatakan sahabat berarti dia sudah beriman atau belum? Sudah. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang tidak hijrah. Tetap di situ. Nabi dan sahabat yang lain sudah pindah, mereka tetap di situ. Tapi ingat, bukan karena ragu dengan perintah Allah, bukan. Bukan karena ragu dengan Islam, bukan. Mereka Islam. Mereka ucapkan syahadat ikhlas. Tidak ada yang paksa. Yakin dengan agama. Tapi kenapa tidak hijrah? Saya katakan, ya, bukan karena ragu dengan agama dan bukan karena ingin menghiasi atau membantu agama orang musyrikin, walaupun mereka tetap Islam tapi membantu agama musyrikin, ya, mau hidup bersama, mau damai-damai saja, mau membantu mereka, bukan itu. Dalam artian berarti mereka yakin dengan agama Islam dan mereka yakin dengan kebatilan agama siapa? Musyrikin. Terus kenapa tidak hijrah? Akan tetapi sebabnya adalah mahabbatun lil ahli wal mali wal waton. Kecintaan terhadap keluarga, harta, dan tanah kelahiran. Paham? Iya. Ini tabiat. Paham ya? Tabiat. Nabi SAW itu sangat mencintai Makkah. Iya. Sangat mencintai Makkah. Tempat tinggalnya. Lama di situ tinggal. 13 tahun loh. Iya, selama terangkat menjadi Rasul. Sebelumnya 40 tahun umur beliau. Semuanya. Ya, setelah terangkat menjadi Rasul. Berarti 53 tahun semua. Dulu di Mekah. Subhanallah. Baru perintah hijrah. Para sahabat mencintai tanah mereka. Tempat lahir mereka. Ya. Bahkan ada sahabat yang selalu mengingat kisah-kisah tertentu dia di Mekah. Saking cintanya mereka kepada tempat tinggal mereka, Mekah.
Makanya sebagian ulama mengatakan Mekah lebih afdal daripada Madinah. Ya. Tapi kan karena perintah Allah datang, ya semua ini ditinggalkan. Walaupun tabiat kita cinta itu, tapi Allah lebih kita dahulukan perintahnya. Apapun itu. Ya. Sebab kadang kita mencintai sesuatu, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala jelek bagi kita. Kan begitu? Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kata Allah, bisa jadi yang kalian mencintai sesuatu itu jelek bagi kalian. Berarti ketika Allah perintahkan kita untuk berhijrah, itulah yang terbaik. Dan Nabi sudah mengingatkan umatnya, man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairun minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan jamin menggantikan dia untuk dia yang lebih baik baginya. Ya kan? Nah, ini yang ada dalam diri Nabi. Cinta itu tabiat, cinta itu tabiat. Wajarlah. Ya. Tapi itu bisa dihilangkan dengan keyakinan, keimanan. Ya. Ini perintah Allah. Mereka tinggalkan. Walaupun dalam hati ada kesedihan, itu wajar. Itu wajar. Lihat bagaimana ketika Nabi Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan untuk Nabi dan para sahabat berjihad. Allah jelaskan. Allah tahu hati-hati mereka. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, berjihad yang dulu belum, dan itu kalian tidak suka. Kan tabiat manusia. Jelas ya? Nah ini mungkin ya, karena mungkin keimanan berbeda-beda ya. Nabi dan para sahabat yang lain yang berhijrah, keimanan mereka sudah mantap. Kalau ini ada keimanan ini tapi kecil. Makanya masih lebih mencintai harta dan tempat tinggalnya. Ingat, bukan berarti mereka kafir, bukan berarti mereka mau hidup berdampingan dengan orang musyrikin, membantu agama mereka, dan bukan mereka ragu dengan agama Islam, bukan. Bedakan ya. Ya. Falamma kharaju ila Badrin, kharaju ma'al musyrikin karihin. Meledak perang Badar. Meledak perang Badar. Orang musyrikin keluar tinggalkan Makkah, berperang bersama Nabi dan para sahabat. Ya. Mau tidak mau mereka ikut juga. Masa orang mau perang tinggal dia? Ya kan? Orang musyrikin pergi. Mereka juga keluar bersama orang musyrikin. Karihin, terpaksa. Kenapa ditahu terpaksa? Karena hatinya beriman, tahu ini. Masa kita memperangi Nabi dan para sahabat? Ya tidak mungkin lah. Mereka sudah Islam. Ya kan? Makanya saya katakan terpaksa keluar. Karena memang tertindas di situ. Tidak bisa. Jadi istilahnya mereka dilema. Mau tinggalkan ini tempat lahir kita, harta kita, tanah kita di sini. Mau tinggal juga ditindas. Jadi mereka ini kasihan. Ya. Ikut berperang, terpaksa ikut. Dalam keadaan terpaksa. Faqatala ba'dhum birrami, faqutila ba'dhum birrami. Di antara mereka ini ada yang terbunuh. Siapa yang terbunuh? Yang tidak hijrah tadi. Siapa yang bunuh? Sahabat kan berperang ini. Di antara mereka ada yang terbunuh dengan bidikan panah. Warrami la ya'rifu. Dan orang yang memanah tidak tahu yang dibunuh itu sahabat. Ya kan? Sahabat. Oh ini yang keluar dari Makkah ini. Sudah, perangi panah-panah. Mana ada mereka tahu bilang itu di situ ada sahabat yang kena. Walaupun mereka tahu ada yang tidak berhijrah sebagian sahabat. Tapi ya pas yang kena panah mereka tidak tahu sudah. Ternyata yang kena apa? Yang kena siapa? Sahabat. Yang mereka tahu. Kenapa mereka tahu? Karena dulu masih di Mekah sama-sama sebelum perintah hijrah. Hidup bersama mereka. Kan sahabat di Mekah dulu itu kan itu aja orangnya. Sedikit, minor. Ya kan? Minoritas. Jadi, sebulan kan sedikit. Kalau banyak mungkin iya. Banyak saja mereka saling tahu kok di Madinah. Contohnya, lihat hadits Umar bin Khattab ketika Jibril datang menyamar menjadi manusia. Umar duduk bersama para sahabat yang lain dan Nabi SAW. Apa kata Umar? Orang ini datang tiba-tiba duduk, merapatkan lututnya kepada lutut Nabi. La yarifu minna ahadun. Tidak ada yang kenal. La yuru ali atharus safar. Dan tidak ada tanda-tanda safar baginya. Apa maksudnya? Kita di Madinah, maksudnya, itu saling mengenal. Oh ini fulan, rumahnya di sini. Ini anaknya. Ini keluarganya. Ditahu. Nah, kata Umar, kami bingung orang ini. Tidak ada yang kenal. Dan tidak ada tanda-tanda safar. Berarti, kalau tidak ada yang kenal, kemungkinan besarnya dia adalah musafir. Kenapa? Karena kita kenal semua orang di sini.
Ya. Nah ini tidak ada yang kenal, tapi bersih bajunya, hitam rambutnya. Wih, dari mana ini orang? Nah Jibril. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka saling mengenal. Apalagi waktu di Mekah. Nah, sedikit. Iya. Ini orangnya, ini. Nah, mereka tahu ada yang sebagian tidak hijrah. Tapi ketika berperang, bercampur mungkin dengan orang musyrikin, dipanah orang musyrikin, kena mereka. Iya. Dan orang sahabat yang memanah, enggak. Pilih-pilih yang penting rombongan sana, panah. Ya, kena. Falamma sami ashabatu anna minal qatla fulan wa fulanan. Tatkala sahabat tahu, sahabat yang berhijrah ini yang sudah bersama Nabi, mengetahui ternyata korban qatla. Qatla itu yang terbunuh. Qatla bermakna maktul, yang dibunuh. Korban. Ternyata korban itu ada fulan dan fulan. Sebut namanya. Si Anu dan si Anu. Syakku alaihim. Subhanallah. Dengan keimanan. Ya. Kepada Allah. Syakku alaihim. Berat bagi mereka. Ya. Seperti menyesal. Ya, berat. Ya. Apa kata mereka, sahabat yang membunuh ini? Qatalna ikhwanana. Kami membunuh saudara-saudara kami. Saudara-saudara kami. Perhatikan ucapan sahabat. Kami membunuh saudara-saudara kami. Padahal mereka tahu bahwa mereka ini tidak hijrah. Sudah turun perintah dari Allah tapi mereka tidak hijrah. Hidup bersama orang musyrikin. Coba. Ketika mereka bunuh, apa kata mereka? Mereka tidak mengatakan, si mau kok. Kita bunuh pengkhianat-pengkhianat. Kita bunuh orang yang takut. Kita bunuh orang yang lebih cinta harta. Kita bunuh orang yang lebih cinta tanahnya. Tidak. Coba untuk melihat sahabat. Kenapa? Saya jelaskan. Karena mereka tahu keadaan saudara-saudara mereka yang tertindas di situ. Tahu mereka bahwa mereka tinggal ada imannya. Mencintai agama Islam, benci dengan agama musyrikin, tapi dengan satu dan yang lain hal. Makanya kata mereka, subhanallah kita bunuh saudara-saudara kita. Ya. Di sini kita mengambil pelajaran bagaimana kita itu, ya memang kebiasaan sahabat dan ini sudah menjadi pokok usul min asul ahli sunnah. Tidak mudah mengkafirkan orang. Tidak mudah mengkafirkan orang. Ya. Nabi sudah mengatakan, saya tidak diperintah oleh Allah untuk mengorek isi hati orang. Yang dia cuma dohirnya, ya kan? Mereka dohirnya tahu bahwa mereka sudah Islam bersama-sama kami di Makkah dulu, belum hijrah. Kami tahu mereka sudah Islam. Sudah, dohirnya sama Islam. Jangan satu perbuatan langsung, kafir kau, sudah kafir kau. Tidak seperti itu. Coba melihat. Kami bunuh saudara-saudara kami. Seandainya mereka kafirkan ini sahabat yang tidak hijrah, tinggal bersama orang musyrikin lagi. Ya, pasti mereka mengatakan tidak seperti ini istilahnya. Ya kan? Tidak seperti ini istilahnya. Ya, kalimat yang mereka sebutkan. Qatalna ikhwanana. Kami bunuh saudara-saudara kita. Maka turunlah firman Allah. Fa anzalallahu ta'ala. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim." Ya. Qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Antum di situ ada lanjutannya atau tidak ada? Tidak ada ya? Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, nanti ada lanjutannya ini. Ya. Sungguh orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat maut. Itu mereka ini. Yang terhijrah kan ada yang wafat, kena panah. Zalimi anfusihim, yang mereka menzalimi diri mereka sendiri. Ya. Tetap dikatakan mereka salah. Makanya dikatakan zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kenapa dikatakan salah? Karena tidak hijrah. Mampu mereka. Iya. Ya, tetap dikatakan salah, tapi ada sebab-sebab yang lain. Makanya Allah katakan zalimi anfusihim, mereka menzalimi diri mereka sendiri. Iya. Lanjut ayatnya. Ya. Qalu fima kuntum. Malaikat berkata padanya, kenapa kalian? Bagaimana keadaan kalian? Maksudnya kenapa kalian tidak hijrah? Qalu fima kuntum. Bagaimana keadaan kalian? Apa yang mereka jawab? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami lemah. Nggak bisa. Lemah.
ditindas di muka bumi. Apa kata malaikat? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas kalian berhijrah kepadanya? Ya. Dan seterusnya dari ayat nanti disempurnakan. Itu kisahnya, ayatnya yang turun. Faman ta'ammala kisotahum wa ta'ammala qawla sahabati qatalna ikhwanana alima annahu law balaghahum anhum. Ada yang berbeda? Hah? Lam yablughum. Ya? Coba lihat bukunya antum. Ada kesalahan-kesalahan mungkin. Mana Arabnya? Iya. Iya. Sebentar saya baca sedikit. Saya ulangi. Siapa yang memperhatikan kisah mereka ini dan memperhatikan dengan seksama ucapan sahabat, kami membunuh saudara-saudara kami, iya, maka dia akan melihat, ya, dia akan mengetahui. Kenapa? Karena belum sampai kepada para sahabat yang membunuh, tidak ada kabar sampai kepada mereka bahwa ada ucapan-ucapan yang sahabat yang tidak berhijrah, ucapan jeleknya, celaannya kepada agama, atau ucapan-ucapan mereka membantu menghiasi agama orang musyrikin, itu tidak ada sampai kepada para sahabat. Makanya ketika mereka dengarkan ternyata yang kita panah ini sahabat, mereka mengatakan kami bunuh saudara-saudara kami. Kenapa? Karena mereka masih menghukumi para sahabat yang tidak hijrah secara lahirnya. Mereka Islam. Seandainya pernah sampai kepada mereka sahabat yang berhijrah ini bahwa orang-orang sahabat yang tidak berhijrah mencela agama, mencela nabi, ya, mencela Islam, menjelek-jelekan Islam, atau ada ucapan-ucapan mereka, ya, yang membantu menolong agama orang musyrikin, memuji-memuji agama orang musyrikin, maka niscaya mereka tidak akan mengatakan kami bunuh saudara-saudara kami. Bisa paham? Bisa paham ya? Seandainya mungkin ada sampai kabar kepada para sahabat yang di Madinah bahwa itu sahabat yang di Mekah itu betul-betul dia celah Islam. Iya. Dia bantu orang musyrikin. Dia puji agama musyrikin, dia puji sembahan-sembahannya. Dia membenarkan agama mereka. Seandainya ini ada ucapan yang sampai didengar mereka ucapkan itu, tidak mungkin ketika mereka kena panah yang memanah mengatakan, para sahabat yang memanah mengatakan kami bunuh saudara-saudara kami. Tidak mungkin. Pasti ucapannya yang lain mungkin, kami bunuh pengkhianat, kami bunuh ini dan itu. Ya kan? Kenapa? Karena mereka masih menghukumi bahwa sahabat yang di Mekah itu dulu sama-sama kami berislam. Dan tidak ada sampai kepada kami kabar mereka itu menghinakan Islam, membantu agama musyrik. Tidak ada. Maksudnya sini Syekh menjelaskan bahwa sahabat yang memanah ini, yang berhijrah bersama Nabi, tahu keadaan mereka. Itu saja intinya. Nah, dikuatkan memang karena tidak ada kabar yang sampai bahwa mereka mencela, mereka memuji agama musyrikin. Paham? Ya. Taib. Walau balaguhum syai'un min dzalik lam yaqulu qatalna ikhwanana. Kata Syekh, kalau sampai kepada mereka kabar itu, ya, kalau sampai kepada mereka kabar itu, niscaya mereka tidak akan mengatakan kami membunuh saudara-saudara kami. Ya. Jelas ya? Saudara-saudara kami. Fa inna Allah qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah. Ya. Jelas ya? Kata Syekh, saya ulangi. Ya.
Siapa yang memperhatikan kisah ini, kisah mereka itu sahabat yang terbunuh, ya, dan memperhatikan ucapan tanda kutip, ucapan sahabat yang membunuh, yang memanah, kami bunuh saudara-saudara kami, ya. Perhatikan coba, kata beliau, karena belum ada ucapan yang sampai kepada para sahabat yang di Madinah, belum ada kepada mereka, belum ada, ya, sampai detik itu, ketika kejadian itu belum ada yang sampai, ya, belum ada yang sampai kepada para sahabat yang di Madinah. Mereka pernah mencela Islam, menjelek-jelekan agama Islam, membantu orang musyrikin, memuji agama mereka, belum ada. Ya, sudah, berarti mereka hukumi zahirnya. Nah, ini kita mengambil di sini pelajaran. Bahwa memang kita hukumi orang zahirnya saja. Jangan kita terlalu mengorek isi hati orang. Ya, yang tidak, Allah tidak bebankan kita di situ. Ada saudaranya sholat, saudaranya ini berinfak, datang dia, riaji itu. Mau jadi bilang itu. Dari mana antum tahu? Dia bersedekah orang, sholat orang, dia lain juga penilaiannya. Padahal kita memang diperintahkan untuk menghukumi zahir saja. Ya kan? Sebagaimana Nabi juga seperti itu. Nabi ketika ada yang bertikai, Nabi kan ingat, Nabi sebagai pimpinan negara berarti beliau hakim, qadhi, memutuskan hukum antara pertikaian umat. Selain sebagai ya, Rasul. Jadi ketika ada orang yang bertikai, bahwa saksi ini berkhusuma, saya yang benar, ini yang benar, salah dua. Kata Nabi apa? Innama aqwi binahwi ma asma. Saya menghukumi sesuai dengan apa yang saya dengar saja. Dan kalian itu ada yang pintar menjelaskan, pintar menipu, pintar. Saya menghukumi apa yang saya jelaskan, apa yang saya dengarkan saja. Paham? Makanya seorang hakim itu tidak boleh dia, ketika saya dia jadi hakim, ada orang bertikai. Pak, ini barangku, Pak. Tidak, Pak. Ini saya curi. Dia curi, Pak. Ini saya punya. Bertikai di depan, tidak boleh dia, ini kayaknya benar ini bohong ini. Tidak boleh. Dia hanya melihat siapa yang ada bukti padanya, dia sudah bersumpah menolak dirinya, bukan saya pencurinya, selesai. Tidak boleh dia dituduhkan. Saksi mengatakan, saya Pak, lihat ini yang sisa. Sudah, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, dia hukum sesuai itu. Ya begitu juga Nabi SAW. Paham? Makanya kita tidak bisa salahkan orang. Misalnya dia berteman dengan orang yang ternyata selama ini penipu. Tidak bisa disalahkan. Tidak bisa kita, makanya jangan terlalu gampang bergaul bertanya orang. Tidak, karena memang kita manusia, disuruh seperti itu. Kita hukumi zahirnya saja. Karena kita kan tidak tahu isi hatinya. Zahirnya dia cerita, saya ini orang baik-baik, saya begini. Oh iya, kita percaya. Kan begitu. Jangan, kayak penjahat ini orang ini. Ya kan? Kecuali kalau sudah ada bukti, sudah sering seperti itu dia. Ya tapi kan ini kan kita tidak tahu. Ya kan? Datang orang, zahirnya Masya Allah, ahlul khair, baik, ya sudah. Ya. Toh ternyata berapa hari ke depan, ya, berjalan waktu, ternyata dia orang jahat, ya kita sudah menjalankan apa yang sepantasnya kita jalankan. Kita menghukumi dia secara zahirnya. Nah, itu kita, seperti itu beragama. Jelas ya? Nabi seperti itu, Nabi didik kita seperti itu juga. Kata Nabi, saya menghukumi orang ya sebagaimana yang saya dengar. Tapi ingat, kata Nabi, kalian itu banyak yang pintar bicara, pintar menjelaskan. Ya, ada yang lebih pintar daripada yang lainnya. Ya, maksudnya Nabi ingat, jangan kalian suka bohong. Kalau benar-benar, kalau salah-salah. Ya. Jadi saya menghukumi sebagaimana yang saya dengar. Makanya ketika ini dibahas dalam fikih ya, ketika hakim, qadhi, ternyata dia melihat sebelum dia menghukumi, misalnya lagi di luar ini, baru perjalanan ke tempat mau pemutusan perkara, dia lihat ternyata si A memang pelakunya, dia lihat kemarin 2 hari lalu. Nah, sementara orang ini yang melakukan pencurian misalnya datang ke dia, maka tidak boleh dia menghukumi di situ. Sementara cuma dia yang lihat. Paham maksudnya yang saya jelaskan ini? Paham maksudnya? Hakim melihat dengan mata kepalanya. Iya. Nah, besoknya datang orang bertiga A dan B. Pak, dia mencuri barang saya, Pak. Bukan, ini milik saya sendiri. Tapi dia lihat ini A yang mencuri kemarin ini. Nggak boleh dihukum di situ. Paham? Dia akan dituduh bahwa sebelah ini orang. Kenapa kau tuduh? Kenapa kamu putuskan perkara? Kau pilih mana buktinya? Tidak, saya saksinya. Oh, nggak boleh begitu. Ketika pada kejadian seperti itu, dia berpindah. Orang ini dibawa ke hakim yang lain. Hakim yang pertama jadi saksi. Paham?
Nggak boleh dia begitu dong. Karena cuma dia yang lihat. Nah, sementara ini mengatakan, Pak itu barang saya. Memang kau pencurinya, saya lihat. Nggak boleh seperti itu. Dia akan muncul tuhma namanya. Muncul tuduhan. Dia bersebelah, mungkin keluar karena keluarganya, oh karena kamu dibayar, disogo apa. Ya. Karena ketika dia melihat dia jadi saksi, nggak ada yang lihat, dia jadi saksi. Kan begitu. Masa ada hakim seperti ini? Iya, kamu yang benar. Ya. Dia yang salah. Saya saksinya. Nggak mungkin. Nggak ada seperti itu. Makanya pertikaian itu, khusumah, bab fikih namanya khusumah, ada saksinya harus di depan hakim. Nah, hakim mendengarkan keterangan saksi, mendengarkan keterangan yang ditertuduh, bersumpah dalam syariat, ya, dan menuduh datangkan bukti. Begitu saja. Ya. Dihukumi secara apa yang dia dengar, secara dengan ilmu yang dia punya, sudah selesai. Ya, hukmu qadi yarfa'u khilaf. Kaidah syariat berbunyi, hukumnya qadi, hukumnya hakim mengangkat perselisihan, selesai. Mereka harus terima. Jelas ya? Taib. Taib. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa sahabat yang di Madinah ini yang berhijrah tidak menghukumi mereka para sahabat yang tidak berhijrah? Fa inna Allah Ta'ala qad bayyana lahum wa hum bi Makkah qabla al-hijrah. Anna dzalika kufrun ba'da al-iman biqoulihi ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Ya. Sahabat, subhanallah ini perhatikan ya. Sahabat radhiyallahu taala anhum yang sudah berhijrah ini, ketika mereka masih di Mekah, mereka sudah tahu, ya, mereka sudah tahu ada namanya hukum murtad, ya, ada yang namanya orang masuk Islam murtad kembali dengan melakukan kekufuran, dan mereka tahu bahwa diperbolehkan orang ketika terancam nyawanya melakukan kekufuran, ya, boleh kalau terpaksa, karena mereka melihat kisah Ammar bin Yasir. Ayat ini Syekh menjelaskan bahwa kenapa para sahabat itu mengatakan kami bunuh saudara-saudara kami. Ya, kata Syekh, karena mereka ketika di Mekah bersama, belum hijrah ini, mereka sudah tahu hukum. Bahwa turun firman Allah Subhanahu wa taala di Mekah di kisah Ammar bin Yasir, di depannya matanya dibunuh ibunya Sumayyah. Ya, diperintahkan untuk mencela Nabi, beliau tidak mau, ditusuk kemaluannya dengan besi panas. Nauzubillah, ditusuk di depannya Ammar bin Yasir, anaknya Ammar bin Yasir. Ayahnya juga dibunuh. Nah, Ammar bin Yasir diperintahkan juga untuk mencela Nabi karena untuk menyelamatkan nyawanya agar tidak terjadi seperti yang terjadi pada ibu dan ayahnya. Beliau radhiyallahu anhu mencela Nabi, tapi hatinya tetap iman. Terpaksa. Turunlah firman ini. Man kafara billahi ba'da imani, siapa yang kafir kepada Allah setelah dia iman, murtad, ya, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali siapa yang terpaksa dan hatinya tetap dalam keimanan. Nah, ini sahabat sudah tahu. Tapi bersama dengan itu, tetap mereka mengatakan, kami bunuh saudara-saudara kami. Berarti pelajaran apa yang antum ambil? Dari ayat itu dengan ucapan sahabat, makot, kami bunuh saudara-saudara kami. Hah? Hah? Padahal mereka tahu bahwa tidak boleh berbuat kekufuran setelah dia beriman, murtad, kecuali terpaksa dalam ayat. Berarti mereka faham bahwa sahabat yang terhijrah apa? Nah, sahabat yang terhijrah itu tertindas, lemah, tidak mampu. Itu mereka paham. Ya. Nah, di sini kita mengambil pelajaran bahwa pentingnya itu mengamalkan ilmu yang didapatkan. Ilmu yang kita dengarkan, satu ayat, satu hadits, satu faedah, itu bermanfaat, ikhwan. Bermanfaat. Ya. Jangan dianggap remeh itu satu ilmu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan tidaklah seorang itu mendapatkan satu bab ilmu, satu ilmu, dan dia amalkan, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba mereka melihat. Ini ilmu mereka sudah dapatkan dulu. Masih di Mekah sebelum hijrah, mereka sudah dapatkan. Nah, mereka terapkan, mereka amalkan. Oh, berarti ini teman-teman kita enggak. Ya. Faedah yang kedua, kita bisa mengambil pelajaran di sini bahwa hendaknya kita selalu berhusnudzon kepada sesama muslim. Ya. Berhusnudzon. Ketika ada salah, mungkin dia tidak sengaja, mungkin dia lupa, mungkin itu yang kita lakukan. Ya. Kita selalu berprasangka baik kepada dia. Jelas ya?
Bukan malah justru dicarikan kesalahannya. Ah, memang kau, siapa suruh kok, dan seterusnya. Iya. Tapi selalu dicarikan uzur. Selalu dicarikan uzur yang baik. Iya. Dan ini sebagaimana Masya Allah terjadi pada para sahabat. Kata beliau, wa ablagu min hadha. Ya. Wa ablagu min hadha ma taqaddama min kalamillahi ta'ala fihim. Fa innal malaikata taqulu fima kuntum. Walam yakulu kaifa tasdikukum. Qalu kunna mustat'afina fil ard. Perhatikan baik-baik. Lebih dalam dari ini, itu lebih dalam pembahasannya, apa yang telah berlalu dari firman Allah Ta'ala kepada mereka. Firman yang dimaksudkan adalah firman yang tadi, yang turun ketika hijrah. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustat'afina fil ard qala alam takun ardullahi wasi'atan tuhajiru fiha. Itu ayat dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Ya. Cuman tuh baca bukunya untuk terjemahannya. Ya. Orang-orang yang diwafatkan dan mereka mendolimi diri mereka sendiri, ya, ditanya mereka ketika diwafatkan, ya, fima kuntum. Fa innal malaikata taqul, malaikat berkata kepada mereka, fima kuntum. Bagaimana keadaan kalian? Masya Allah, perhatikan. Ya, bagaimana? Malaikat pun tahu keadaan mereka. Tentunya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak bertanya dalam ayat, malaikat tidak bertanya, ya, kaifa tasdikukum? Bagaimana iman kalian? Bagaimana isi hati kalian? Apa kalian mengimani Islam itu benar? Apa kalian mengimani agama musyrik itu batil? Bagaimana keimanan kalian? Paham maksudnya? Sekarang saya tanya antum di sini yang hadir, kenapa malaikat tidak bertanya bagaimana keimanan kalian? Kenapa? Ah? Kenapa pertanyaan malaikat bagaimana keadaan kalian? Kenapa tidak berhijrah? Bagaimana keadaan kalian? Kenapa malaikat tidak bertanya bagaimana isi hati kalian? Apa isi hati kalian sebenarnya? Kenapa malaikat tidak bertanya begitu? Kenapa? Hah? Karena mereka beriman. Sudah tahu. Sahabat saja tahu kok. Masa malaikat tidak tahu? Ya Allah yang sampaikan kepada mereka. Kepada malaikat. Ini malaikat pencabut nyawa ini. Ya. Ketika diwafatkan oleh Allah mereka. Kan sudah ditahu jelas mereka masuk Islam ikhlas. Ya, tidak pernah ada ucapan menghina Nabi, mencela Islam, tidak pernah ada ucapan memuliakan agama musyrikin, tidak pernah. Berarti tetap pada asalnya. Makanya pertanyaan malaikat, kenapa kok? Kalau kita bahasakan ya? Kenapa kalian di sini? Maksudnya kenapa? Malaikat tidak bertanya, kalian itu sebenarnya apa sih? Isi hatimu itu apa sebenarnya kamu orang ini? Kenapa ke Islam tapi tidak hijrah? Tidak. Bertanya, kenapa? Ada apa kalian? Fima kuntu. Maka mereka menjawab, sahabat yang terbunuh ini, qalu kunna mustad'afina fil ard. Kami tertindas, lemah di bumi. Lemah di sini tidak bisa, Ki. Ya mungkin Nabi dan para sahabat kuat, tegar, yang hijrah itu, ya, imannya besar, tinggalkan harta itu, walaupun dalam hati tetap mencintai tempat tinggal mereka, tanah kelahiran mereka. Iya. Tapi mereka ini kasihan. Apalagi dimaklumi wajar ya, baru-baru masih Islam. Iya. Ya, baru-baru masih Islam. Di sini kita mengambil pelajaran juga, ikhwan, bahwa keimanan seorang itu berbeda-beda. Ya, kita tidak bisa samakan diri kita dengan orang lain. Ya, jangan samakan diri kita dengan orang lain. Ketika kita bisa bersabar, kita bisa tegarnya, kau masa begitu udah bisa, apa gitu. Iya, kita seperti itulah manusia. Tingkat keimanan berbeda-beda. Ya, hanya nasihatkan dia ke ucapan-ucapan yang baik. Kita maklumi itu. Jangan samakan diri kita dengan orang. Mungkin kita bisa, orang lain tidak bisa. Ya kan? Tergantung keimanan seseorang. Jelas ya? Masya Allah. Walam yakulu kadzabtum. Masya Allah. Ya. Ketika mereka mengatakan, ditanya kenapa kalian? Apa jawaban mereka? Kami apa? Lemah. Malaikat tidak balas. Walam yakulu, malaikat tidak mengatakan kata betul. Bohong kok.
Sebagaimana mislu ma yaqulullahu wal malaika lil mujahid alladhi yaqulu jahadtu fi sabilik hatta qataltu hatta qataltu. Ya, fayaqulullah kadzabta. Pernah dengar kisahnya hadits Abu Hurairah lewat Muslim, tiga orang yang pertama dipanggang api neraka? Pernah dengar kisahnya? Tiga orang yang paling pertama dipanggang oleh api neraka. Yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah, dia mati di dunia. Pada hari kiamat ditanya, apa yang kamu amalkan? Dia katakan apa? Saya berjihad di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Allah katakan, kamu bohong. Karena dia berperang untuk dikatakan apa? Dia berperang untuk dikatakan berani. Mujahid, jago, hebat, berani. Itu yang tujuannya dalam hati. Coba, ketika para sahabat mengatakan kami lemah, ada jawaban malaikat, bohong. Tidak. Jelas ya? Fayakulullahu kadzabta. Allah mengatakan kepada si mujahid ini, ya. Jadi saya jelaskan bahwa ketika mereka mengatakan kami lemah, malaikat tidak mengatakan kamu bohong. Sebagaimana yang malaikat katakan dan Allah katakan kepada tiga orang itu. Orang yang mujahid pertama ditanya, apa yang kamu amalkan? Dia mengatakan, saya berperang di jalanmu ya Allah. Malaikat menjawab, Allah menjawab, kamu bohong. Ya. Malaikat menjawab, kamu bohong. Bal qatal taliyuqal jari. Bahkan kamu berperang paling depan, barisan paling depan, untuk kamu dibilang berani. Demikian pula, malaikat mengatakan kepada dua yang lain, orang yang menuntut ilmu dan orang yang bersedekah. Menuntut ilmu ditanya, kenapa kamu belajar? Apa yang kamu lakukan? Saya belajar menuntut ilmu di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kamu untuk belajar hanya untuk dibilang alim. Hebat, orang berilmu. Yang dipuji. Yang bersedekah juga. Kenapa? Apa kamu lakukan apa? Saya bersedekah di jalanmu. Kata Allah, kamu bohong. Kamu bersedekah untuk dibilang karim, dermawan. Ya. Jawad. Baik hati. Jelas ya? Taib. Wa amma haula'i falam yukadzibuhum bal ajabuhum biqaulihim qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Adapun mereka-mereka ini falam yukadzibuhum. Mereka-mereka siapa ini? Yang terhijrah. Adapun mereka-mereka ini sahabat yang tidak berhijrah, falam yukadzibuhum. Malaikat tidak mendustakan mereka, tidak mengatakan kadzabta kadzabta, kamu bohong, kamu bohong. Bahkan malaikat menjawab ketika mereka ditanya, kenapa kamu di sini? Ya, kenapa keadaan kalian? Kenapa? Bagaimana kalian? Mereka menjawab, kami lemah. Jawaban malaikat apa? Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Malaikat menjawab, bukankah bumi Allah luas? Kalian tidak hijrah. Ya. Wa yazidu dzalika idahan lil arifi wal jahil lati ba'daha wa hiya qawlu ta'ala illal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila. Ini lanjutannya ayat. Kata Allah, ya, berhijrah kecuali orang-orang yang lemah. Ini syarat hijrah Allah sebut. Kecuali memang kalau orang-orang yang lemah, laki-laki. Saya sudah tua, jompo, pikun ya, enggak bisa lagi. Wal ini ya, tetap tinggal di situ. Ya, wanita perempuan, wal wildan anak-anak yang la yastati'una hila, yang tidak mampu melakukan perjalanan, tidak bisa menempuh sesuatu, wala yahtaduna sabila, dan tidak bisa melakukan perjalanan. Jelas ya? Ya. Jadi kita mengambil pelajaran bahwa mereka ya yakin dengan itu. Hanya memang tertindas keadaan tidak memungkinkan. Makanya mereka diberi uzur. Tapi intinya belum ya. Intinya kenapa dibawakan tempat yang keenam ini nanti di terakhir. Di belakang. Itu pelajaran inti dari ya, tempat yang kelima ini. Ya. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya ya. Wallahu ta'ala. Nanti kita sempurnakan besok insya Allah. Taib naktabi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Yeah.